sudah pada cantik sama cakep Om. Benar, Sudah iya. waktunya kita mau ibadah. Tapi kan ini sudah musim dingin Om. Kedinginan ya. Biar kita aja sudah pakai jaket. Tapi kita tetap sukacita Om. Iya, harus. Yang Kita di rumah tetap juga sukacita. jangan kalah sama kita ya. Ya, Yuk semuanya benar. bangkit berdiri. Yuk, Kita mau semuanya. mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami akan mulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami dengan pengucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tunggu Om, satu lagi. Apaan? Jangan lupa, kita harus tetap jaga kesehatan. Benar sekali. Cuci tangannya, pakai maskernya, dan tetap menjaga jarak. Oke, jangan lupa ya. Yuk, sekarang kita mau siap memuji Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan.
Andy mau tanya dulu, siapa idola yang paling kalian idolakan? Hah? Om Andy punya idola? Oh, Tante Eri siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Benar, Om Andy juga punya idola. Namanya adalah Yesus. Yo, sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus idolaku. Amin. Haleluya. Wah. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya ya ya. Amin. Ya ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Haleluya. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus Idolaku. selamanya. Amin. Orang dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, Iblis dikalahkan. Ya ya ya. Ya ya. Ya 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 ya. Ya ya. Ya 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 ya. Orang tak dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Orang tak dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Ya ya ya. Amin. Ya ya. Ya 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 ya. Amin. Ya ya. Ya 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 ya. Ya ya. Ya 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 ya. Ya ya. Ya ya ya. Ya ya. Ya ya. Lagi. Ya 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 lagi. Ya 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 ya. Ya ya ya. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat datang kembali di ibadah online kita. Senang deh kita bisa ketemu lagi. Coba Kak Tina mau kalian kalau kalian sekarang lagi ibadah bersama saudara kalian mungkin atau ditemenin sama mama. Kasih tos dong dan bilang gini, Tuhan Yesus baik mah gitu coba. Yeay, sama adiknya juga gitu, Tuhan Yesus baik. Ya, oke. Yuk sekarang disiapkan ya. Your Bible please. Ready? 1, 2, 3.
I love my Bible and pray. Dan ayat kita minggu ini ada di Yohanes 1 ayat yang ke-5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Wow, bulan ini kita lagi mau menyambut Christmas nih. Dan Christmas itu adalah kelahiran Tuhan Yesus. Kita bisa lihat nih di Alkitab, di Injil Matius, itu di awal-awal diceritakan tentang silsilah. Terus di Markus dan Lukas itu cerita tentang kedatangan Yohanes Pembaptis untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tapi nih yang unik nih di kitab Yohanes loh, yang barusan kita baca. Di kitab Yohanes dimulai dengan berkata bahwa pada mulanya adalah firman dan terang. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai firman dan terang. Dan dikatakan tadi kita sudah baca, kegelapan tidak akan menguasainya. Wow, kita harus bersyukur ya. Jadi kita harus bersyukur merayakan Natal. Bukan karena kado-kadonya, tapi karena Yesus datang membawa terang. Dan hidup kita jadi terang. Kegelapan gak akan menguasai kita. Amin. Jadi walaupun mungkin tahun ini kita akan merayakan Natalnya sedikit berbeda, kita akan tetap bersyukur nih karena ada Tuhan Yesus yang membawa terang. Amin. Halo anak-anak, ketemu lagi meskipun kita masih di ibadah yang online ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Karena ini sudah dekat Natal, maka Tante Mary akan bacakan ayat persembahan yang berhubungan juga dengan Natal. Kita baca di Matius 2 ayat 11. Yuk kita baca ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tante Mary yakin kalian pasti sudah mengenal jelas tentang kisah orang Majus yang kasih persembahan pada bayi Yesus, ya kan? Tapi Tante Mary ingin kalian saat memberi persembahan ini, Tante Mary ingin kalian meniru, mencontoh sikap hati orang Majus saat kasih persembahan. Orang Majus ini tidak kenal Yesus loh. Orang Majus tidak tahu tentang bayi Yesus. Yang mereka tahu hanya ada bayi yang lahir dan bayi ini besok-besok akan jadi juru selamat, akan jadi raja. Karena itu orang Majus ini berusaha mencari bayi Yesus ini. Mereka mencari dan akhirnya ketemu dengan bayi Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan saat ketemu dengan bayi Yesus? Anak-anak, dikatakan dalam firman Tuhan tadi dikatakan apa? Mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus dan mereka mempersembahkan persembahan yang mereka sudah persiapkan. Yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ya. Lalu sekarang bagaimana dengan kita yo? Kita yang sudah tahu tentang Yesus, kita sudah mengenal Yesus, kita jadi anaknya Yesus, sudah menerima banyak pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus itu sayang sama kita, benar kan? Yesus lahir ke dunia, kemudian dia mati di salib untuk menebus dosa kita. Maka kita harus membalas kasih Tuhan. Salah satunya dengan apa? Yaitu dengan memberikan persembahan. Tapi persembahan yang bagaimana? Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Seperti orang Majus tadi. Orang Majus ini semangat kalau kasih persembahan. Kalau enggak semangat mereka enggak akan mungkin cari-cari Yesus. Kita harus semangat loh kalau kasih persembahan ya anak-anak. Karena kita kasih persembahan pada Tuhan. Terus orang Majus ini rela, tulus hati kasih persembahan. Tante Mary, uangku cuman ini. Kita harus rela berkorban untuk Tuhan. Terus nominalnya dilihat enggak Tante Mary sama Tuhan? Enggak, Tuhan Yesus enggak lihat nominalmu. Tapi yang Tuhan lihat adalah sikap hatimu. Kalau kalian bisa memberikan persembahan itu dengan semangat, terus dengan sukacita, enggak bersungut-sungut, rela hati, tulus, maka persembahanmu akan diperkenan oleh Tuhan. Tuh Tuhan senang akan persembahan kita. Dan kalau Tuhan senang dengan persembahan kita, kalian akan diberkati lebih lagi. Oke? Yuk kita siapkan hati kita ya untuk memberi persembahan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu.
Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan, Kau baik, Kau mengasihi kami Tuhan, anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami ingin saat ini kalau kami memberi persembahan, kami boleh memberi persembahan yang menyenangkan Tuhan, hati Tuhan. Kami rindu persembahan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan dengan persembahan kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar memberi persembahan ini dengan rela hati, dengan tulus Tuhan, dengan sukacita dan dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memberi persembahan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak bisa kasih persembahan ya dengan cara seperti ini. Dan minggu depan kita tetap ibadah online seperti biasanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sebentar, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau ngobrol dulu sama Tuhan. Oke, Kak Erni punya satu lagu baru. Mari kita mau sama-sama belajar lagu ini. Oke, Kak Erni ya. Kita mau sama-sama, kita mau nyembah Tuhan, kita mau ngobrol sama Tuhan. Oke, yuk siapkan hatimu. Mulai panggil Dia, Yesus. Masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang dahsyat. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama katakan you are here. You are here. Moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. Katakan you are here. You are here. Moving in this place. I worship I worship you. I worship you. You are here. You are here. Touching every heart. Touching every heart. Yes. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Healing every heart. Healing every heart. I worship you. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say, you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say, you are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here, Healing every heart. healing every heart. Amin Tuhan. I worship you. I worship you. Say, you are waymaker. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is
setiap anak-anak, bahkan setiap guru yang ada. Mari kita mulai bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia ada, Dia hadir saat ini. Sapa Dia, panggil Dia. Yesus Tuhan. Ya, Yesus. Yesus. Yes Lord, haleluya. Haleluya, haleluya. Mulai sembah Dia, agungkan Dia, Amin, amin, muliakan amin. Dia. Yes, Haleluya. yes. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan, Kau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Tinggal dalam hati kami Tuhan. Tinggal dalam hidup kami. Hidup setiap anak-anak Elohim. Setiap guru-guru Elohim. Tuhan hidup bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima Kau kasih. baik Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau Terima baik. kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau ya Tuhan. Haleluya. Engkau baik ya Kau Yesus. baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Oh Yesus. Salamangku. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Kau Tuhan. gak pernah tinggalkan kami. Yes. Amin. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, it's working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say, you are Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Amen. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Say one more time, you are Waymaker, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, God. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami, ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuliakan Tuhan. Kami sudah mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Dan hatimu disenangkan ya Tuhan. Dan kami memperoleh sesuatu yang baik daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, setiap isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi kami lewat guru kami Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan juga yang terus mengurapi guru kami, yang akan mengajarkan kami, yang akan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ini hati kami buka buat Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan, isi hati kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang dengar-dengaran kepada Engkau, mengasihi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengar firman Tuhan. Kami mau duduk tenang, buka hati kami mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan telinganya, siapkan hatinya, duduk yang manis ya anak-anak. Hari ini Tante Ellen mau cerita, melanjutkan cerita yang minggu lalu. Kalau kalian ingat, minggu lalu ada seorang malaikat yang datang ke bapak tua. Ayo, siapa yang masih ingat nama bapak tuanya? Namanya Zakaria. Nah, hari ini lanjutannya. Ternyata setelah itu ada lagi loh ceritanya. Nah, siap-siap ya dengerin. Jadi ceritanya itu setelah 6 bulan lamanya si malaikat ini datang ke bapak Zakaria. 6 bulan setelah itu malaikat datang lagi loh. Ke siapa ya kira-kira? Ke bapak Zakaria lagi atau ke orang lain? Ternyata malaikat itu datang ke orang lain. Ke siapa? Ke seorang gadis cantik yang tinggal di negeri namanya Nazaret. Nah, malaikat Gabriel namanya, datanglah ke Nazaret. Ngapain? Dia mencari seorang gadis cantik tadi yang namanya siapa yo? Namanya Maria. Jadi waktu itu ya, Maria mungkin lagi di rumah gitu ya, cuci-cuci piring gitu. Terus lagi di kamar beres-beres gitu ya. Tiba-tiba ada cahaya terang yang membuat Maria kaget. Wah, itu apa ya? Gitu. Lalu malaikatnya bilang, jangan takut Maria, aku malaikat Tuhan. Wah, siapa? Saya kok ternyata malaikat Tuhan datang, katanya gitu. Terus malaikatnya bilang, Maria, tak kasih tahu ya, kamu bakal mengandung dan bayimu itu nanti laki-laki dan harus diberi nama Yesus. Terus Marianya bingung, hah? Gimana aku bisa mengandung? Aku belum menikah loh. Karena Roh Kudus yang akan turun ke kamu, nanti itu bayinya adalah bayi dari Roh Kudus dari Tuhan. Lalu Marianya bilang, wah terima kasih Tuhan, saya yang gak layak ini ternyata dikasih kepercayaan untuk melahirkan seorang juru selamat.
katanya Maria gitu ya. Nah pada saat itu setelah selesai Marianya bingung, aku seneng ya dapat berita ini, sangat bahagia. Tapi aku mesti cerita sama siapa ya? Nanti kalau cerita sama temenku, tetanggaku, pasti tetanggaku bilang gini, loh kok aneh sih, orang belum menikah kok kamu bisa mengandung? Jadi aku mesti cerita sama siapa ya? Aku harus membagi berita kebahagiaan ini. Lalu dia ingat, pada saat itu malaikat juga bilang, kamu tahu nggak saudaramu yang namanya Elisabet? Elisabet itu juga sedang mengandung, usianya 6 bulan. Dia akan mengandung bayi laki-laki sama dengan kamu gitu. Nah ketika Maria ingat itu, dia bilang, oh karena sama-sama akan mengandung, mungkin lebih baik aku pergi ke Elisabet deh. Jadi aku bisa cerita-cerita sama dia, berbagi sukacitaku gitu. Jadi Maria siap-siap, bawa baju, bawa apa lagi ya, bawa minum mungkin. Karena Elisabet itu tinggalnya jauh di negeri Yudea. Jadi dia harus berjalan, zaman dulu kan belum ada mobil ya, belum ada sepeda motor, belum ada Grab, belum ada Gojek. Jadi Maria harus siap-siap bekalnya, dia bawa itu bekalnya, dia jalan ke Yudea, di perbukitan rumahnya Elisabet itu. Nah jadi dia perlahan-lahan jalan menuju ke rumahnya Elisabet, butuh waktu pasti kan ya jalan kaki. Begitu dia masuk ke kota Yudea, dia mulai senang, sebentar lagi aku bakal ketemu nih sama Elisabet saudaraku yang sama-sama mengandung gitu. Lalu akhirnya dia sampai nih di rumahnya Elisabet. Dia ketok-ketok, tok-tok-tok, permisi gitu. Terus Elisabetnya buka pintu. Wah Maria, kamu kesini? Iya. Lalu Maria memberikan salam. Biasanya kalau kita ke rumah orang kan kasih salam ya, selamat siang, permisi gitu. Jadi waktu itu Maria kasih salam juga. Halo Elisabet, mungkin gitu ya salamnya. Halo Elisabet, damai sejahtera untukmu. Kalian tahu, ketika Maria memberikan salam, Elisabet tadi kan sudah mengandung ya, umur kandungannya 6 bulan ya. Ketika Maria memberikan salam, bayi di dalam kandungannya Elisabet itu melonjak, jadi kayak bergerak gitu. Coba kalian tanya mama kalian dulu, Mah, waktu mengandung dulu aku di dalam perut gerak-gerak enggak sih gitu. Pasti mama kalian juga bilang, iya kamu kalau sudah umurnya besar kandungannya tuh pasti gerak-gerak, mama disikut gitu, di gini gitu. Jadi aduh sakit gitu. Coba tanya mama kalian, kan pasti gitu juga kalian. Nah ketika Maria memberikan salam, halo Elisabet, damai sejahtera untuk kamu. Bayi di dalam kandungannya Elisabet melonjak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang dikandung Maria adalah juru selamat. Jadi Maria dan Elisabet berbincang-bincang akhirnya. Ya, terus Elisabet bilang, Maria, kamu adalah perempuan yang paling bahagia. Kenapa? Karena Tuhan pakai kamu untuk melahirkan juru selamat. Dan Maria memuji Tuhan. Dan kalian tahu Maria tinggal berapa lama di rumah Elisabet? Maria tinggal 3 bulan di rumah Elisabet. Kenapa? Karena dia sambil bercerita, dia sambil belajar dari Elisabet karena dia masih muda. Jadi nanti kalau besarin anak gimana ya gitu. Dia belajar sama Elisabet, dia belajar firman, dia saling berbagi sama Elisabet. Dan yang paling penting dia berbagi sukacita dengan Elisabet. Sukacita apa? Karena bayi yang akan dilahirkannya ini adalah seorang juru selamat dan itu berita sukacita yang sangat besar. Makanya Maria tinggal lama di rumah Elisabet untuk saling berbagi sukacitanya di rumah Elisabet. Nah, setelah sekian lama di rumahnya Elisabet, Maria sudah waktunya pulang nih. Nah, ketika dia mau pulang, dia berpikir, aduh, nanti ngomong sama Yusuf gimana ya? Kan aku belum menikah sama dia, tapi aku bakal mengandung. Terus Tuhan ingatkan Maria, jangan khawatir Maria. Nanti yang akan bilang sama Yusuf itu Tuhan sendiri melalui malaikat. Jadi kamu gak perlu takut, kamu pulang saja. Nah, sama seperti cerita yang kayak gini ya. Ini adalah cerita tentang Natal.
yang mungkin kalian tuh sudah sering dengar. Oh iya tahu tante, cerita itu ya tahu. Natal tuh seperti itu. Kalian mesti ingat, mungkin tahun ini kita merayakan Natal yang berbeda. Kalau tahun lalu mungkin kita bisa rame-rame di gereja, bisa pakai baju cantik, bisa dapat hadiah mungkin, bisa ketemu sama teman-temannya. Tahun ini Natalnya beda ya, harus di rumah, nanti ibadahnya online, nonton lewat gadget, gak bisa ketemu teman sekelas, tiba-tiba nanti juga harus sudah naik kelas lagi tahun depan gitu. Jangan khawatir, karena apa? Yang perlu kalian ingat, Natal itu bukan soal baju baru, bukan soal kado besar, bukan soal harus makan enak, bukan soal harus dekorasi yang indah, bukan. Natal itu soal sukacita, seperti sukacitanya Maria dan Elizabeth ketika mereka dikasih tahu bahwa Tuhan pakai mereka untuk melahirkan juru selamat. Jadi Natal itu soal sukacita. Sukacita berarti soal hati. Jadi ketika kalian di rumah nanti misalnya pas merayakan Natal harus tetap sukacita. Kenapa? Loh karena juru selamat lahir loh. Yang akan menyelamatkan kalian loh. Itu yang lebih penting. Itu berita sukacita yang lebih penting daripada sekedar yang lainnya. Jadi nanti waktu Natal gak boleh sedih ya. Ingat, Natal adalah waktunya sukacita. Sukacita terbesar apa? Karena juru selamat sudah lahir. Nah, kalian kalau mau baca cerita ini ada di mana sih Tante? Ada di Lukas 1 ayat 26 sampai 56. Jadi nanti kalian baca ya di rumah ceritanya ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Yesus Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, katakan sembah dan puji, sembah. Amin, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan yang puji Dia, sembah dan puji. Sekali lagi kita akan sembah dan puji Dia. Amin, haleluya. Kami anak-anak menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sembah dan puji Dia, sembah dan sembah dan puji, sembah
kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami sudah boleh memuji-Mu, kami sudah boleh menyembah-Mu Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa, bahwa Natal itu soal sukacita Tuhan. Dan kami harus belajar bersukacita dalam kondisi kami saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan terus memberikan sukacita itu dalam hati kami Tuhan. Karena kami tahu Natal itu tentang Engkau. Engkau yang datang ke dunia ini sebagai juru selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan ayat hafalan kita minggu ini ada di Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Dihafalin ya anak-anak, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Mendengar kisah yang diambil dari Alkitab hari ini buat kalian yang merasa bahwa ceritanya sungguh menarik dan di dalam Alkitab itu ada sesuatu yang membuat kalian ingin tahu lebih dalam. Tahukah kalian bahwa di dalam Alkitab dituliskan tentang seorang Yesus yang mengasihi kita semua dan dia sudah datang untuk kita supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, kalau hari ini kalian memutuskan untuk menerima dia menjadi sahabat kalian karena dia sangat ingin kenal dengan kalian, sangat ingin menjadi sahabat teman kalian. Kalau kalian putuskan untuk menerima dia, seorang yang tidak pernah meninggalkan kalian dan sangat mengasihi kalian tanpa syarat, yuk sama-sama berdoa dengan Teda. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah datang ke dunia untuk aku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah dalam hidupku, dalam hatiku, jadilah sahabatku, ampuni semua dosaku, dan aku mau selamanya memegang Engkau sebagai Tuhanku, sebagai Juru Selamatku. Terima kasih, di dalam nama Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang dan jangan lupa minggu depan ya. Datang lagi ya, klik lagi di ibadah online kita.